Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanggal-tanggal di kiamat itu salah satunya adalah ketika ada sebuah majelis taklim yang hadir itu 3 kali lipat lebih banyak ibu-ibu. Tapi bapak-bapak tidak boleh kalah, suaranya harus lebih lantang. Saya akan salam lagi, tunjukkan kejantananmu bapak-bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kompak. Tetap kalah bapak-bapak. Mudah-mudahan semua yang menjawab syarat dengan semangat Allah mudahkan seluruh hajat dunia dan akhirat. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu, yang saya hormati Ketua Takmir Masjid Al-Hikmah, yang saya hormati Pak RT, Pak RW ataupun yang mewakili, wabil khusus Bu RT, Bu RW, wabil khusus para calon hajah dan calon haji. Mudah-mudahan semua yang hadir, alhamdulillah hari ini acara kita begitu meriah. Menurut informasi panitia, hari ini dihadiri kurang lebih 40.000 orang. Mudah-mudahan juga semua yang hadir hari ini niatnya bareng-bareng dalam rangka bertolakul ilmi, dan mudah-mudahan semua ketika pulang dari tempat ini semua dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Untuk ibu-ibu atau bapak-bapak yang baru pertama kali ikut pengajian bersama saya, ngaji bareng saya itu tidak terlalu lama. Walaupun saya tahu rata-rata ibu-ibu itu suka yang agak panjang ceramahnya, tapi ceramah tetapi panjang tapi masuk separuh, atau pendek tapi masuk semua, kira-kira enak yang mana? Panjang masuk semua. Gak usah panjang-panjang, yang penting sedikit tapi masuk. Mungkin ketimbang panjang tapi tidak masuk semua. Jadi kita ngomongin ceramah dulu. Belum apa-apa ya ibu, sudah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Bapak Ibu panjenengan yang hadir, monggo sareng-sareng kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Karena pada kesempatan kali ini panjenengan datang ke tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Karena ketika panjenengan tidak datang dalam sehat walafiat, maka akan ada dua pilihan. Panjenengan digotong oleh tonggone, atau panjenengan dipaksa untuk datang ke tempat ini. Kalau sudah digotong datang ke tempat ini, maka yang memimpin sholat langsung usolli sunnatan ala hadihil mayyit. Maka mudah-mudahan semua yang hadir pada kesempatan kali ini Allah berikan kesehatan, Allah berikan umur yang berkah, dan insya Allah nanti ketika meninggal semua masuknya surga. Ingin masuk surga, Bu? Hanya sebagian yang ingin.
Ibu-ibu ingin masuk surga semuanya? Syaratnya satu, mati dulu. Wah, ini. Oh, jangan Pak. Nah, gimana? Pingin surganya pingin masuk, tapi matinya enggak. Pingin masuknya hidup-hidup kan? Alhamdulillah Bapak Ibu, kita ini semua diberikan penglihatan yang juga luar biasa. Kalau panjenengan ditawari sebuah handphone termahal, misal punya Pak Heru ini mahal, harganya 4.700.000, dibayar 36 kali. HP-nya mahal Bapak Ibu, ditarik datang panjenengan, Bu, ini ada HP 4.700.000, saya kasih gratis, pulsanya gratis, screen guard-nya gratis, tapi syaratnya satu, panjenengan nggak bisa melihat. Berarti yang mahal HP atau penglihatan panjenengan? Mata kita ini mahal Bapak Ibu, tapi kita diberikan gratis oleh Allah. Mata ini luar biasa, tidak seperti HP-nya Pak Heru. Kalau mau difokusin harus ditarik. HP harus ditarik biar nggak blur. Kalau mata kita ini enggak, setiap kali kita buka langsung autofokus. Mata kita ini bisa bedain mana istrinya orang, mana istrinya kita. Itu hebatnya. Lah kalau kemudian mata kita ini tidak diberikan kemampuan membedakan itu, maka bisa jadi tiap hari istri-istri kita tertukar. Maka kalau kemudian yang pertama, mari kita syukuri karena Allah memberikan kita mata yang sehat, yang bisa membedakan mana istri orang, mana istri kita. Yang kedua Bapak Ibu, kita juga diberikan telinga yang digunakan untuk mendengar. HP Pak Heru semahal apapun, kalau panjenengan budek tetap aja nggak dengar. Suaranya bunyi sama anaknya, Bu, telepon dulu. Oh, telepon dulu. Telepon dulu angkatan. Iya, jangan ngangkat. Ini modelnya ini diangkat. Diangkat, halo. Pak Heru udah telepon, Bu, ini undangan. Halo. Karena semahal apapun ternyata kalau kemudian kita diberikan budek oleh Allah, maka semahal apapun HP itu tidak bermanfaat. Dan luar biasanya Bapak Ibu, Allah kasih telinga itu kok proporsional di kanan, di kiri. Coba kalau satunya di kanan, satunya di pantat. Jadi kalau mau telepon, halo, iya Bu, gimana kabarnya? Luar biasanya Allah ngasih itu proporsional, ada di kanan, ada di kiri. Begitu banyak yang harus kita syukuri. Ada kita diparingi gigi, walaupun sebagian dari kita giginya sudah pada pergi dan kembali, tapi ya faktanya juga makan rawon masih bisa. Dan bahagianya Bapak Ibu, mari kita bersyukur lagi, gigi itu ditumbuhnya selalu rata. Bayangin kalau tumbuhnya dan rata, satu panjang, satu panjang lagi dan segala macam. Jadi mari atas semua nikmat itu Bapak Ibu, atas semua nikmat pendengaran segala macam, pendengaran kita bisa membedakan ini suara istri kita, ini suara kentut, ini suara apapun ini. Mari kemudian kita bersama-sama bikaulina alhamdulillah birabbil alamin. Oh ya. Pokoknya selesai nata makanan kita berhenti. Nah, oke sih. Wah. Ya. Yang kedua Bapak Ibu, monggo kemudian kita sama-sama bersolawat kepada baginda Nabi, karena panjenengan semua ini, khususnya ibu-ibu, kalau tidak ada baginda Nabi sampai hari ini panjenengan masih jadi aib keluarga. Sebelum hadirnya baginda Nabi, kalau seorang laki-laki dan perempuan lahirnya anaknya perempuan, maka seluruh keluarganya malu. Bahkan Sayyidina Umar sebelum kemudian masuk Islam, setiap tahu anaknya lahirnya perempuan, langsung tinggali, langsung dipendam dulu.
sebuah ayat di mana ibu-ibu ini menjadi tiangnya sebuah negara. Kalau ibu-ibunya baik, negara pasti baik. Kalau ibu-ibu pasti baik, masjidnya pasti baik. Bagaimana Anda? Yang ada hadir acara begini, ibu-ibu. Yang nyiapin makanan, ibu-ibu. Yang kemudian ngorok-ngorok, ibu-ibu. Bapak-bapak ini kan terima jadi. Yang nyiapin baju berangkat ke sini, ibu-ibu. Wah, itulah hebatnya ibu-ibu. Untuk itu Bapak Ibu, mari kemudian kita bersolawat kepada baginda Nabi dan bersyukur karena kita dimasukkan sebagai umatnya Rasulullah, dan nanti ketika kita di yaumul mahsyar, Allah Rasulullah mengenal kita sebagai umatnya dan dikumpulkan bersama orang-orang yang mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, saya ingin tanya semua yang hadir kesempatan kali ini, ibu-ibu hidupnya ingin bahagia ya? Nah, hanya sebagian yang terpilih. Sepertinya sudah bahagia atau sudah terlalu sakit tapi sudah tidak bisa dibayangkan Pak, sudah terlalu sakit. Bapak Ibu, setiap berkumpulnya seperti ini, Rasulullah itu matur datang Gusti Allah. Rasulullah matur datang Gusti Allah, ya Rasulullah, ya Allah, pandanglah umatku hari ini. Ya Allah, pandanglah umatku hari ini, mereka sedang berkumpul di majelismu, mereka sedang berkumpul di tempat sholatmu, mereka berkumpul di rumahmu. Satu tidak lain tujuannya hanya untuk membangun rasa cinta mereka kepadamu. Pandanglah mereka ya Allah. Kemudian Allah mengatakan, wahai malaikat, turunlah kalian di bumi Mas itu saat ini sedang ada pengajian. Walaupun kecil-kecilan, tapi yang jadi pembicaranya tidak kecil-kecil amat. Gemuk maksudnya. Wahai malaikat, turun ke bumi. Tuh lagi ada pengajian. Kemudian kata malaikat, siap ya Allah. Ketika kemudian sebuah majelis seperti ini berada di sebuah lingkungan seperti ini, malaikat menyebutnya Riyadul Jinan, taman-tamannya surga. Itu khusus yang berada di lingkungannya. Kalau berada di sekitarnya, di luar tamannya surga. Timbul buatan apa-apa, yang penting sih mampir-mampir bau surga. Kemudian malaikat mengatakan, ya Allah, ampuni seluruh dosa jemaah yang hadir pada saat ini. Ya Allah, kalau mereka punya hajat, Engkau kabulkan hajat-hajatnya ya Allah. Ya Allah, jika mereka saat ini sedang dalam keadaan sakit, Engkau sembuhkan penyakitnya ya Allah. Ya Allah, jika kemudian nanti mereka kembali kepadamu, jadikan mereka kembali dalam keadaan husnul khotimah. Itu doanya malaikat. Jadi sepanjang nanti panjenengan ada di majelis taklim, sing anteng duduk, walaupun ngantuk tidak apa-apa. Ngantuk senderan tidur. Nah, orang yang tidur itu pahalanya bisa lebih besar dari yang nggak tidur. Karena yang tidur itu berhenti dia ngomongin temannya sebelahnya. Gak ada tidur. Lalu belum apa-apa loh Bu. Baru temannya datang, nggak pakai apa-apa, pakai isyarat gitu. Apa tuh yuk? Baru gitu kok. Apa tuh yuk? Belum. Dia datang mesti kelambi ini orang sasi. Dan ini atasnya kuning. Khawatir nih gimana? Pulang kita khawatir, harus pokoknya harus ngundang Pak Sueb. Setiap acara aku terus yang kena. Yuk, apa tuh yuk? Yuk, belum. Jadi kita takut ke masjid, apa acara apa? Orang tahu serasi di atas. Atasnya kuning, bawahnya merah, terus bawahnya lagi hitam. Orang ini lampiannya apa ya? Terus yuk, ini pengajian Pak Sueb ngomong. Tapi ya dia sini. Selesai ngomongin temennya, kemudian baru dapat snack. Yuk bukan itu snack ya. Dan yang ini terus ini saja nih kalau detail orang tahu ya. Padahal saya sudah bicara banyak sekali hadis Bu yang diomongin nembe kue
ingat Pak Harto ini dia sebagai pembina kan. Belum selesai sampai situ itu loh. Ustaznya yang kena ya Bu. Orang kita mau menjauh lokalan. Ini pasti gratisan dari orang ini. Maka dari itu Bapak Ibu, pokoknya panjenengan mau duduk di tempat ini, mau mendengarkan, mau ngantuk, ngerti nggak ngerti, semuanya pasti mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa harus mengerti Pak? Nggak harus Pak. Ngaji itu nggak harus ngerti. Panjenengan selesai pulang dari sini ditanya oleh suaminya, Bu, tadi pengajiannya apa? Ya, Bu. Loh, kamu ngaji 1 jam lebih loh. Uangnya aku lihat di videonya Pak Heru sampai bentak-bentak. Allah ngerti. Ya, Bu. Loh, terus dapat apa? Ya berkantan. Kalau ya ternyata di ayu sebelah ini, pakai baju orang palsu. Kalau kemudian itu yang didapat Bapak Ibu, panjenengan panggah dapat paham. Walaupun panjenengan yang saya omongkan ternyata sepanjang saya bacakan ini tidak ada yang panjenengan pahami. Dan terus kamu ngapain kan rajin sering-sering? Ya Bu, ono wong guyu ya aku yang melu guyu. Ono wong mangan ya aku melu mangan. Lah wong ngantuk ya aku melu turu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, nah ini udah 30 menit. Sepertinya makanannya udah jadi juga. Moga langsung kita tutup. Ayo. Oh, belum? Terus. Kok kayaknya matangnya lama ya? Lagi dipanasi, dipanasi. Bapak Ibu, saya yakin semua yang hadir di tempat ini ingin hidupnya bahagia. Amin. Sudah pasti semuanya. Tetapi orang mengukur kebahagiaan itu berbeda-beda. Ada orang yang mengatakan bahagia itu bentar. Ini Cleo. Kalau diminum biasanya rasanya kayak air putih. Saya coba itu. Oh, aman. Bapak Ibu, saya yakin yang ada di tempat ini semuanya ingin bahagia. Ada yang ingin mengukur kebahagiaan itu, ada yang bilang punya rumah besar itu bahagia. Ada yang bilang kalau punya uang banyak itu bahagia. Ada yang bilang kemudian punya mobil besar itu juga bahagia. Tetapi Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan tentang bahagia versinya Rasulullah. Belum tentu orang yang uangnya banyak itu yang bahagia. Contoh, yang datang ke tempat ini, kalau ternyata dia orang kaya, di rumahnya banyak emasnya, banyak uangnya di brankas, itu datang ke tempat ini tidak terlalu fokus mikirin rumah. Itu tadi mesti kunci borok ya. WA ibu-ibu, ojo lali dikunci omahnya, akeh malin lho saiki. Di PUD WA, terus apa lagi? Ojo lali ibu, semua di rumah dipikirin. Tidak bahagia ternyata, belum tentu bahagia. Nah kalau yang nggak punya uang, wes dikunci omolog, ya angger datang aja bahagia. Datang maling, kalau kemudian rumahnya banyak uangnya, diambil semua. Tapi kalau rumahnya tidak ada apa-apanya, malingnya pun prihatin. Sakmo Malah dikei. Tinggali ya. sing dijukui opo iki kok. Diobok-obok di dalam lemari ternyata isinya surat utang kabeh. Ya Allah, blok opo to ya. Oh iki blok nomor 5 yuk tempat saya. Sama Bapak Ibu ketika baju panjenengan bajunya kok mahal, datang mau tempat duduk kok tempatnya takutnya kotor masih dibersihkan. Yuk, mau jadi resiki iki harganya bajuku 3 juta lho yuk. Iki kok ora kok sing nyampu kok piye to ya lek kotor piye? Iki ngelondrine ya larang lho yuk. Lek saiki laundry model ngene iki ya ora iso murah yuk. Soale lek laundry model ngene iki larang. Wis to. Resik besok. Tapi lek kemudian bajunya murah, bajunya standar bagus, mau kotor datang langsung limpruk, langsung fokus ngambil jajan. Nah, istilahnya bahagianya orang itu
Dari banyaknya uang, tapi dari banyak rasanya bersyukur. Oh. Alhamdulillah ya Allah, saya masih diberikan baju walaupun tidak mahal seperti punya Yudarti. Paling tidak bajuku masih menutup aurat. Alhamdulillah ya Allah, walaupun tadi saya datang ke sini tidak pakai mobil, saya masih bisa pakai motor, walaupun motornya kredit masih belum lunas. Alhamdulillah ya Allah, yang nggak punya motor, alhamdulillah saya masih naik sepeda. Timbang kemudian teman sebelah tadi tak lihat cuma jalan kaki, masih enakan saya naik sepeda. Yang jalan kaki, alhamdulillah ke masjid saya masih berjalan kaki. Timbang tetangga kanan kiri saya sudah lumpuh, stroke, gak iso mlaku. Saya stroke, alhamdulillah saya masih bisa stroke. Dibanding teman saya sebelah sana wis dipanggil lillahi ta'ala. Artinya Bapak Ibu, sebanyak apapun yang hari ini kita rasakan, sepanjang itu kita bersyukur. Allah mengatakan siapapun yang bersyukur atas nikmatku, maka nanti dia akan mendapatkan barisan VIP ketika bertemu denganku. Jadi Bapak Ibu, Rasulullah mengajarkan yang bahagia pertama itu adalah istri soleh. Jadi bapak-bapak ini saya sampaikan, panjenengan itu bahagianya satu Pak. Rasulullah mengajarkan kalau panjenengan ingin bahagia, berdoalah punya istri yang soleh. Amin. Rasulullah tidak mengajarkan Pak bojomu kudu ayu, boten. Pak istrimu harus kaya, tidak. Pak istrimu harus pintar, tidak. Tapi Rasulullah mengajarkan kalau kau ingin bahagia, jadikan istrimu sebagai istri yang soleh. Istri solehah itu kalau mau berangkat bapaknya atau suaminya berangkat kerja, itu disambut, diantar sampai keluar pintu. Itu istri soleh. Keluar dari rumah itu dibikin nyaman, dibikin bahagia. Kalau perlu dinyanyiin terlebih dahulu. Dia. Agar suaminya keluar dalam keadaan bahagia. Karena di zaman sekarang banyak suami yang tidak lagi nyaman dengan istrinya, tapi nyaman dengan istri orang lain. Kalau panjenengan tidak bisa membuat nyaman suami berangkat kerja, maka dia akan menemukan kenyamanannya di tempat lain. Suami mau berangkat kerja, mau berangkat disambut, diantarkan. Pak, apa yang dibutuhkan? Tas saya Bu, tas yang dalamnya isinya deposito 10 miliar, kecuali di Jawa nih. Dibawakan, diantar sampai depan rumah, dibawakan dalam pintu mobilnya dibuka. Wahai suamiku, berangkatlah kamu dengan bahagia dan pulanglah dengan bahagia, karena nanti aku akan menyambutmu dengan keadaan bahagia. Yang ada kan enggak Bu, suami mau berangkat kerja, jangan lagi masak di dapur. Bu, tak berangkat? Ya, aku saya repot ini. Suaminya berangkat dengan tidak bahagia, akhirnya suami mencari kebahagiaan di tempat lain. Saat ini Bapak Ibu, banyak sekali di akhir zaman wanita-wanita itu lebih nyaman dengan suami orang lain. Karena kenapa? Dia tidak menemukan kenyamanan di suami. Naudzubillah, naudzubillah min dzalik. Rasulullah tidak mengajarkan guru yang cantik, tidak. Rasulullah mengajarkan carilah istri solehah. Istri solehah itu kalau dirembuk, diajak rembukan, ini kok sae. Pak, iki ntar lagi bodoh, awakmu durung tuku sarung, durung tuku klambi, wis rapopo lah jarine bapak. Klambi sak anyar ora anyar wis ora masalah. Lho iya ya Pak, sarung ora penting, sing penting jerone sarung gitu. Kalau istri yang baik seperti itu, menenangkan, membahagiakan. Coba kalau istri-istri sekarang ditanya rembuk, tahun ini orang iso tuku klambi anyar, ya piye keadaan sing koyo ngene, pancen sampean dadi wong lanang ora tau becus. Loh, delok yo ngantem ini. Iki kula khawatir dulu. Delok yo ngantem ini. Tiap tahun klambine anyar, gelangnya yo akeh. Oh apa-apa ini
dia luar biasa. Ginjunya lupa sampai sininya merah, sininya agak kemerahan. Walaupun aku ngerti kui palsu, dia ngerti sokong dibu, lalu nempel di giginya. Tapi kalau kemudian wanita itu wanita yang soleh, dia mengatakan pun pak, boten nopo-nopo, toh panjenengan lebih suka saya tidak pakai baju toh daripada saya. Artinya Bapak Ibu, istri yang salehah adalah istri yang menenangkan, istri solehah adalah istri yang mengantarkan suaminya untuk jauh lebih dekat kepada Allah. Mudah-mudahan itu adalah istri dan suami-suami kita. Amin ya Rabbal alamin. Namun ya. Lanjut. Pun nggak bermatang. Sendiri sih. Bapak Ibu, yang kedua yang menjadi kebahagiaan seorang anak diajarkan oleh Rasulullah itu adalah anak soleh dan soleha. Anak soleh dan soleha itu ukurannya cuma satu, Bapak Ibu. Sehebat apapun dia, setinggi apapun pangkatnya, sehebat apapun dia bersekolah, kalau dia tidak bisa baca Al-Quran, maka dia belum bisa dikatakan sukses. Dia bisa Pak, tapi tidak terlalu lancar, itu sudah bagus. Dia bisa Pak, tapi masih malas ngaji, sudah bagus. Yang paling penting adalah masih bisa ngaji. Karena kenapa? Idza matal insan inqata'an amalu. Ketika panjenengan semua ini dalam keadaan meninggal, yang nanti akan membantu panjenengan, mengiringi Fatihah panjenengan, mengiringi doa-doa dumateng panjenengan, auladun saleh, adalah anak-anak yang saleh. Anak saya hebat Pak, subuh-subuh sudah pergi berangkat ke masjid. Wah, berangkat ke masjid, Bu, assalamualaikum. Saya tak ada di masjid subuh-subuh, gak ada nih Pak Budi. Budi ini ada muadzin subuh mulai dari saya di sini sampai saya minggat dari sini. Pak, anakmu tuh berangkat subuh dan subuhan, saya topu ben anakku belum berangkat sih. Anak berangkat, kemudian buka di masjid, kemudian bertahan. Assalamualaikum warahmatullahi. Suaranya subuh. Anak ya imam mujahidin. Anakmu Pak, alhamdulillah gue anakmu yang ngomong. Sepak tak dulu tak video tak anggo status. Ya yang ada adalah HP-nya ditempelkan data mic anak lagi yang di rumah. Mudah-mudahan anak-anak kita anak yang soleh dan soleh. Amin. Ya Rabbal alamin. Kemudian Bapak Ibu, sebagai penutup, ada 3 pesan Rasulullah. Ketika panjenengan sudah beridul fitri, status panjenengan itu dosanya sudah 0. Sudah 0, tidak punya dosa. Maka kemudian halalun bihalalin, itu ketika panjenengan sudah diampuni dosanya oleh Allah, saatnya kita berhalal bihalal untuk saling memaafkan sesama manusia. Tetapi ada 3 hal yang kemudian Allah sampaikan. Barang siapa mampu melakukan ini ketika mereka berhalal bihalal, ketika mereka maaf-maafkan, saya akan bangunkan mereka istana megah di surga, khusus orang-orang yang mau melakukan 3 hal ini ketika mereka sedang dalam maaf-maafan. Nanti kalau selesai 3-nya saya sampaikan. Tapi kalau sampai 1 ternyata sotonya udah matang, kapan-kapan kita lanjutkan. Undang mana? Yang pertama, falyafu amman zalamaka. Barang siapa yang mau memaafkan atas saudaranya yang sengaja dia berbuat salah. Jadi contohnya begini Bu,
panjenengan dilarani ini. Panjenengan tidak dua salah. Tapi kalau panjenengan orang yang meminta maaf pertama kali, maka dia berhak untuk mendapatkan istana surga. Panjenengan tidak punya salah. Panjenengan ya tidak usah gengsi juga. Bahkan bukan saya yang salah, Pak. Kok saya harus minta maaf? Lagian dibanding dia kan lebih tua saya, Pak. Masa saya minta maaf duluan? Dibanding wajah juga cantikan saya loh, Pak. Dibanding kekayaan saya loh, Pak. Saya itu loh, kalau suruh minta maaf duluan sama warga ini, gengsi Pak. Pulau ini Bu RW, kon minta maaf kalau warga ini, gengsi Pak. Padahal kata Allah, barang siapa kemudian falyafu amman balamakan, orang-orang yang meminta maaf dan memberi maaf sebelum kemudian diberikan maaf atau meminta maaf, maka dia akan berhak mendapatkan satu istana di surga. Sulit ya, tetapi kalau panjenengan mau dapat istana di surga, dibangunkan oleh Allah istana emas dari surga, maka lakukan yang pertama. Yang kedua, wal yu'ti man haramaka, berilah mereka yang tidak pernah memberi terhadap panjenengan. Kalau di tempat saya, di sini tidak tahu. Kalau di tempat saya itu setiap malam-malam ganjil di akhir Ramadan itu ada istilah antar-antar. Maleman. Kalau di sini tidak tahu. Karena kenapa saya tidak tahu? Karena tidak pernah juga saya dianterin. Ada enggak tahu? Kayaknya enggak ada. Soalnya saya enggak pernah dianterin. Berilah kepada mereka yang belum pernah memberi. Ketika menyembelih ayam ketupatan, Pak, Bu ya dianteri itu ada Pak Ustadz di pojokan rumahnya. Hidupnya ya enggak bagus-bagus banget. Dianteri itu loh. Biasanya juga kalau kita ketupatan dianteri opor ayam segala macam. Kalau kemudian kita menganteri, maka panjenengan masuk di dalam kategori ini, memberi orang yang belum pernah memberi. Tapi kan yang kenyataannya enggak usah. Pas waktu ya ketok aneh ngomong. Padahal dia nyembeli lebih banyak dibanding kita. Tapi orang tahu kita dikasih. Jadi Bapak Ibu memberi terhadap orang yang pelit terhadap kita, memberi terhadap orang yang tidak pernah memberi kepada kita, ganjarannya adalah istana di surga. Menurutku ya ambil kok Pak, mengaku tahu nganteri loh Pak, bubuh loh Pak, bubuh anakku bubuh nganti sapi i, bisa tak undang loh Pak, tak enteni orang jenengi, kira orang jenengi isinya saya ketemu. Dan saiki aku duwe gawe Pak, tak undangi, tak parani, tak umumke barang datang masjid mushola betul Pak. Wes tak umumke barang tak koi Pak. Dan ini kok duwe gawe ini, wong sing dhisik ayo ora tau dibales. Padahal kemudian ketika panjenengan ikhlas terhadap itu semua, panjenengan dapat istana di surga. Ada yang model begitu Bu? Pas orang saya kasih, saya boleh berasa. Tahu saya. Kalau pilih orang popora, tahu kita dikasih mampu neto aja sendiri. Terus rasa Bu, kalau Bu itu sebelah sampai sampai opo pun disana. Bapak akhirnya ngasih titik bawa makan. Terus tak kasih berhenti, nggak berhenti. Akhir Bapak duduk boleh masuk. Ya wes, apa-apa. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, memberi kepada orang yang medit, memberi kepada orang yang pelit, memberi kepada orang yang tidak pernah memberi kepada kita, balasannya kata Allah, dapatkanlah surga dengan rumah-rumah yang terbuat dari emas. Maka kalau kemudian belum dibalas, panjenengan sudah pernah ngasih sesuatu kok belum dibalas, kudu dibalas. Pak Heru pernah ngasih saya sarung, saya tidak pernah ngasih, kudu dibalas. Kemudian yang ketiga dan yang terakhir, sepertinya sudah paham. Jangan bilang miris lagi loh. Kemudian
Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, wal yasil man qata'aka. Sambungkan tali silaturahmi kepada orang yang sudah memutus silaturahmi dengan panjenengan. Kok saya angel to Pak? Sing ketiga iki koyo lebih angel. Dek kowe Pak, ora tau nyopo nang aku. Nandi-nandi to ya ora tau apa serawung. Gak tau ngumpul loh Pak. Saya duwe gawe kayak gini nang. Saya undang 3 hari 3 malam sak kenduran dangdutan. Ya ora datang loh Pak. Udah model begitu itu saya harus gimana Pak? Di saya sapa enggak ya Pak? Yuk kate nandi. Ada orang begitu? Orang sana bukan sini. Itu orang Indonesia, Jawa Timur, kotanya Madiun, jalannya jadi Bapak Ibu, orang yang memilih menyambut silaturahmi kepada orang yang memilih memutus silaturahmi dan ikhlas panjenengan lakukan itu, Allah hadiahkan panjenengan rumah di surga. Jadi ikhlas saja ya wis Pak demi rumah di surga. Lah di rumah kene orang apik biasa mengerti rumah di surga lho. Wis Bu, aku tanya pura, kalau sepura. Lah orang-orang tuh rata-rata ibu-ibu kalau minta maaf tuh nggak pernah jelas gitu. Istri saya kalau sungkem kepada saya tuh nggak pernah jelas. Aduh. Herannya saya jawab bodoh-bodoh. Berarti bodoh-bodoh nggak jelas. Nggak tahu jelas Pak. Herannya yang nggak tak jawab loh. Yang bodoh-bodohnya. Bodoh-bodoh gak jelas. Itu kalau wanita solehah akan bersujud kemudian meminta maaf. Tapi kalau kemudian ternyata kita lihat dinyatakan Pak tidak punya istri solehah, wayai Ramadan itu bukan kurun. Ya wis aku jalan ngapura, sajane aku kan duwe salah ya. Sing salah ku iku ya awakmu terus. Aku itu ora duwe salah. Ya wes tak ngapura wes ya. Nah, kampung. Wes ya. Kalau kemudian suami tidak menemukan kenyamanan di rumah, jangan salahkan suami, jangan salahkan wanita yang lain yang akan memberikan kenyamanan terhadap suami panjenengan. Macam mana ya Pak? Untuk suami saya tidak datang. Kalau saya datang kan bahaya. Bapak Ibu monggo kemudian terakhir, ketika panjenengan atau kula panjenengan meninggal, panjenengan yang meninggal lebih dulu, saya belakangan nanti. Atau kita tukar nggak apa-apa, saya belakangan panjenengan duluan. Ketika panjenengan meninggal, kita meninggal, motif itu selalu bertanya, saya atau saya? Yang jawab itu pasti tetangga. Maka kemudian tetangga itu menjadi penting. Tetangga itu penting Bu, jangan dianggap tidak penting. Bahkan senyum pun itu panjenengan butuh tetangga. Senyum itu butuh tetangga. Ada tetangga senyum, ketemu tetangga senyumnya. Kalau nggak ada orang, senyum sendiri. Jadi ternyata senyum itu loh butuh tetangga. Nah, termasuk kegiatan rutin yang tas panjenengan itu yang setiap dijadwalkan khusus niku rasan-rasan butuh tetangga loh. Depan jenengan rasan-rasan piyambakan ya nutuyun. Kalau tau gawe yang rasan-rasanan piyambak, bapaknya dokter telepon Pak, tolong ini anak saya istri saya dijemput. Bahkan rasan-rasan dulu butuh tetangga. Maka kemudian berperilakulah baik terhadap tetangga. Karena tetangga itulah yang akan mengaminkan ketika panjenengan meninggal Pak Harto mendoakan Allahumma firlaha yang mengaminkan tetangganya. Allahumma firlaha warhamha yang mengaminkan tetangganya. Dan yang paling penting, ketika panjenengan diberangkatkan dari rumah menuju liang lahat, Allah
membutuhkan kesaksian tetangganya. Kalau ada satu orang tetangga mengatakan dia tidak baik, maka saya khawatir dia su'ul khotimah. Kalau lebih banyak orang ternyata mengatakan ternyata orang ini tidak baik sepanjang hidupnya, mungkin memaksa untuk tetap baik, saya apa saya? Tidak ada yang mau jawab. Ya jawaban dewe, harus ngerti kalau model kalau mana dia bisa orang orang yang mau atau coba orang yang orang acara yang orang tahu. Saya ini kok mampu ngomong. Saya apa saya? Yes, jawaban dia saya. Tapi kalau panjenengan baik dengan tetangga, panjenengan akan menyampaikan, "Nggih Pak, ngikuti yang saya, mugi-mugi meninggalnya dalam keadaan husnul khotimah." Amin ya rabbal alamin. Monggo kita salawatan. Salatullah
Kalau sudah babak, salaman bukan apa-apa, dicium tangannya juga boleh. Tapi kalau masih muda jangan. Ya, karena salah satu orang yang kemudian menyentuh itu hanya pada saat menjenguk orang sakit, itu salah satu syaratnya harus menyentuh. Ya, kalau jangan jenguk orang sakit harus disentuh. Ibu-ibu dia nyentuh ibu-ibu, jangan bapak-bapak yang suruh nyentuh. Bapak-bapak malah ikut mijet, bu sakit apa dulu? Bu pak, rasanya badanku nggak enak, iya, kamu yang amat ini. Jadi boleh menyentuh hanya kemudian yang pada mahramnya. Yang belum mahram nanti cukup begini. Yang penting ikhlas hati kita saling memaafkan. Mudah-mudahan semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan seluruh kehidupan kita dimudahkan karena dosa-dosa kita masing-masing sudah terhapus. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tudahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma ja'alna auladana auladun salih wa salihah min ahli ilmi wa ahli syukri wa ahli ibadati wa ahli ta'ati wa ahli al-Qur'an wa ahli qira'atil Qur'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bila surat al-mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.